Dan pagi ini kita akan lihat kitab Hagai. Apakah saudara sudah baca kitab Hagai, yaitu Hagai, kemudian Zakaria dan juga Maleaki merupakan 3 nabi kecil yang setelah pembuangan, saudara. Berarti pembuangan setelah umat Yehuda dibuang ke Babel. Jadi pada saat ini, saudara, Hagai adalah di mana kerajaan Babel pun sudah lewat, saudara. Berarti dia ada di bawah kerajaan Persia. Ya. Dan di situ kalau saudara ingat, Tuhan gerakan rajanya Sirus untuk membangun rumah Tuhan, saudara. Jadi banyak umat Israel kembali dari pembuangan, kembali ke Yerusalem. Dan tentunya pada saat mereka kembali kepada kampung halaman mereka, semuanya sudah beda, hancur, habis, berantakan. Itu hal-hal yang sedih, dan mereka mulai membangun kampung halamannya sendiri, dan mulai Tuhan gerakan mereka untuk membangun rumah Tuhan. Dan Hagai diperintahkan Tuhan supaya menubuatkan untuk mengajak umat Israel membangun rumah Tuhan yang sudah runtuh. Itu saat-saat yang paling sulit, sebab mereka juga sedang membangun rumah mereka sendiri yang hancur. Jadi mereka ada 2 tugas, membangun keluarganya, rumahnya, dan juga harus membangun rumah Tuhan. Dan saat ini kebanyakan umat Israel lebih memprioritaskan membangun rumahnya dibanding membangun rumah Tuhan. Makanya Hagai diperintah Tuhan untuk mengajak umat Israel untuk mendahului membangun rumah Tuhan. Jadi kita akan melihat 4 bagian dari kitab Hagai. Yang pertama yaitu kenapa mereka tidak mendapat berkat, karena mereka tidak membangun atau mendahului kerajaan Allah. Kedua, mereka akan melihat bahwa memang rumah yang mereka bangun tidak sebagus sebelumnya, dan banyak hal terjadi sehingga menajiskan rumah Tuhan, dan Tuhan tidak berkenan. Dan kemudian di pasal 3 kita melihat pembangunan bait suci terancam karena orang-orang najis. Seperti di tengah-tengah mereka ada orang yang tidak kudus, sehingga berkat pun tidak mengalir. Tapi pada bagian keempat kita melihat di mana Tuhan janjikan bahwa dia akan datang kembali, istilah dia akan menetapkan Zerubabel, yaitu adalah lambang Tuhan Yesus Kristus, akan menjadi raja di atas rumah Tuhan. Jadi kita melihat 4 bagian. Pasal 1, bagian pertama. Pasal 2 ada 3 bagian. Dari pasal 2 ayat 1 sampai ayat 10 itu 1 bagian. Yang kedua, kemudian ayat 11 sampai ayat 20 itu bagian yang ketiga. Ayat 21 sampai ayat 24 bagian keempat, saudara. Di kitab sekalipun singkat tetapi padat dan memberikan suatu gambaran bagi umat Kristen, bagi umat yang percaya. Tidak lain, saudara, kita terus diperintahkan atau diajarkan untuk selalu memprioritaskan Tuhan dan pekerjaannya. Ada amin, saudara. Prioritaskan dia, maka segala sesuatu akan menjadi baik. Minggu lalu saya mau sampaikan sedikit, saudara, kita akan Safania, karena di zaman Yosia, sekalipun dia adakan reformasi, saudara, di dalam kerajaan Yehuda, tetapi karena hati penduduknya belum berbalik kepada Tuhan. Jadi yang mereka nyatakan hanya di luarnya saja mereka ikut Tuhan, tetapi hati mereka belum berubah. Sehingga makanya penghakiman itu datang. Saudara dengar baik-baik, yang Tuhan mau adalah hati kita. Amin.
bukan di luarnya kita. Tuhan selalu melihat hati. Apakah hati itu nyata, ya, balik kepada Tuhan, saudara. Tidak, maaf saudara, jika hati kita jauh dan sekalipun tubuh kita hadir di dalam rumah Tuhan, Tuhan masih belum berkenan. Karena Tuhan mau lihat hati kita yang rindu kepada Dia, yang mau taat kepada Tuhan, saudara. Kita lihat Hagai, 4 bagian itu adalah dibagikan dengan tanggal-tanggalnya firman Tuhan datang kepada Hagai. Dikatakan pasal 1 ayat 1, mari kita lihat bagian pertama. Kenapa umatnya tidak mendapat berkat dari Tuhan? Ya, ada 2 jenis berkat yang kita akan sampaikan di hari ini. Mari kita lihat terdahulu pada pasal 1 ayat 1. Pada tahun yang kedua, zaman Raja Darius, ya, dalam bulan yang ke-6 pada hari pertama bulan itu. Maaf tadi saya katakan salah, rajanya adalah Raja Darius. Datanglah firman Tuhan dengan perantaran Nabi Hagai kepada Zerubabel bin Shealtiel, bupati. Dan juga kepada Yosua bin Yozadak, imam besar bunyinya. Jadi ini Hagai sebagai nabi, ya, ada pesan dari Tuhan kepada 2 pemimpin ini. Apa dikatakan? Beginilah firman Tuhan semesta alam, bangsa ini berkata sekarang belum tiba waktunya untuk membangun kembali rumah Tuhan. Jadi mereka tidak mau membangun karena mereka pikir waktunya belum tiba. Saya nggak tahu kenapa, mungkin mereka sibuk membangun rumahnya sendiri, saudara. Sehingga mereka katakan, belum waktunya, aku mesti bangun rumah aku dulu, saudara. Ayat 3, maka datanglah firman Tuhan dengan perantaran Nabi Hagai bunyinya, apakah sudah tiba waktunya bagi kamu untuk mendiami rumah-rumahmu yang dipapani dengan baik, sedang rumah ini tetap menjadi reruntuhan. Oleh sebab itu beginilah firman Tuhan semesta alam, perhatikanlah keadaan. Pada saat mereka sedang sibuk-sibuknya membangun rumah, tapi kayaknya enggak terjadi-jadi, enggak terbangun-bangun. Makanya Hagai katakan, lihat kenapa enggak terbangun? Kenapa rumahmu masih belum terbangun, belum ada berkatnya? Dikatakan ayat 6, kamu menabur banyak, tetapi membawa pulang hasil sedikit. Mengecewakan, saudara. Kamu makan tetapi tidak sampai kenyang. Minum tidak sampai puas. Berpakaian tetapi badanmu tidak sampai panas. Orang yang bekerja untuk upah, ia bekerja untuk upah yang ditaruh dalam pundi-pundi yang berlobang. Wah, saudara, ini sangat menyedihkan ya, saudara. Umat Israel ini menanam, hasilnya sedikit. Bawa pulang bocor. Makan gak kenyang, sedangkan sudah kerja lelah, udah kerja keras, tetapi tidak ada penghasilan yang diharapkan. Itu adalah tanda-tanda. Tanda apa? Tanda-tanda bahwa umat Tuhan belum mendahului Tuhan dan pekerjaannya. Saudara dengar baik-baik, ini penting sekali, saudara. Saya percaya firman ini pas banget pada hari ini untuk kita semua, saudara. Kadang kita pikir, belum waktunya. Atau kita sibuk, nanti dulu dah Tuhan. Biar gue dapat berkat dulu dah. Baru nanti gue akan berkati Tuhan. Saudara, selalu kita pikirannya demikian. Tetapi selalu terbalik. Karena apa? Karena saudara tidak akan dapat berkat kalau Tuhan belum didahului. Karena berkat datang dari Tuhan. Dengar baik-baik. Berkat datang dari mana? Dari Tuhan. Jadi kalau mau Tuhan yang buka pintu, tingkap-tingkap langit di atas kita, kita harus terdahulu mendahului Tuhan dan apa yang dihendaki. Pada saat ini Tuhan menghendaki umatnya untuk terdahulu membangun
rumah Tuhan. Sebab nyata bagi mereka tidak ada berkat jasmani dicurahkan di atas mereka. Rumahnya berantakan, bajunya nggak hangat, makan nggak kenyang, minum nggak puas, hasilnya tidak baik, semuanya, saudara lihat, semuanya berantakan. Itu adalah tanda di mana mungkin kita meleset. Mungkin sesuatu yang belum beres. Nah, kita perlu tanyakan, Tuhan, apa yang gue meleset di sini? Ada amin, saudara. Bagi saudara masing-masing beda. Ya. Ada yang meleset karena ya saya tidak tahu, tetapi mungkin saudara perlu tanya Tuhan. Apa sih Tuhan aku meleset? Kenapa ini kurang? Kenapa jadi begini? Jadi lihat ayat 8. Naiklah ke gunung, bawalah kayu dan bangunlah rumah ini. Itu maka aku akan berkenan kepadanya dan akan menyatakan kemuliaanku di situ, firman Tuhan. Saudara, bagi kita rumah Tuhan adalah mana? Selain gereja, sebenarnya rumah Tuhan adalah diri saudara. Bangun rumah ini. Bangun dengan merenungkan firman. Bangun kerohanian saudara. Bangun dengan membaca merenungkan firman. Bangun menjadi kuat. Maka kita akan tahu apa yang kita harus lakukan. Ada amin, saudara. Jangan sibuk. Naik ke gunung. Diam di hadapan Tuhan. Membangun ini dulu, saudara. Tentu keduanya adalah membangun pekerjaan Tuhan. Bukan saja diam, tetapi mulai memberikan talenta saudara. Berkat saudara untuk membangun pekerjaan Tuhan. Ada amin, saudara. Jangan kita merasakan ya udah gereja-gereja, gua-gua, saudara. Itu bukan sikap yang Tuhan kehendaki. Tuhan menghendaki kita giat di dalam pekerjaan Tuhan. Ada amin. Berkorban untuk Tuhan. Jangan khawatir tentang diri saudara. Jangan khawatir seperti firman Tuhan katakan, apa yang kau makan, minum, pakai. Karena Tuhan akan mencukupi. Amin. Nah, mereka tidak tercukup, kurang kiri kanan, hutang kiri kanan. Karena mereka tidak mendahului pekerjaan Tuhan. Sudah dengar baik-baik, saudara. Kalau saudara adalah orang umat Tuhan, umat Kristen, saudara harus mengerti cara kerjanya Tuhan. Amin. Kita beda dengan orang luar, sudah dengar baik-baik. Jangan disamakan. Orang luar tuh dapat berkatnya beda. Kita dapat berkatnya beda, saudara. Kita dapat langsung dari dua sumber, sudah jangan salah. Dua sumber berkat. Satu dari Allah, satu dari dunia. Dari Allah yang saya tahu, itulah yang memuaskan jiwa kita. Ada amin. Pada saat kita makan, puas. Kita minum, kenyang, saudara. Saya ingat sekali, saudara, sebelum saya kenal Tuhan, saudara. Uang ada banyak. Tapi kalau makan kadang hitung-hitung, pikir-pikir, ya kan. Masih kesel udah makan. Gak ada kepuasan, beda dengan dalam Tuhan, saudara. Saat dalam Tuhan waktu kita makan, aduh puasnya bukan main. Makan dengan anak-anak senang, ya kan. Sekalipun mungkin bami GM. Tapi bagi GM-nya 2 mangkok 1 orang. Ya kan. Kita yang kaya mungkin nih pergi ke restoran mahal. Ya kan. Ducking, cia. Tapi pesan bebeknya seperempat untuk berempat. Ya sama juga gak kenyang. Ngerti gak, saudara? Beda, saudara. Jangan kita pikir, wah ini orang ke restoran bagus, saudara. Pas ke restoran mau ordernya susah-susah. Ya kan tuh, hitung-hitung dulu. Telennya juga susah jadi daging. Percaya, saya dari orang kaya, saudara. Saya ngerti cara pikir mereka. Pada makan tuh gak enak rasanya, saudara. Telennya susah. Beda dengan orang yang
Cinta Tuhan, amin saudara. Lihat orang yang cinta Tuhan. Lihat saudara-saudara kita yang makan di sini. Itu nggak ada besok harinya maksudnya, waktu mereka makan. Nggak pikir esok hari. Puas, coklat dihabisin saudara. Kemarin 2 potong, nggak ada sisanya, cuma sisa bungkusannya aja. Makannya senak banget. Oh, ini orang diberkati, amin. Lihat yang dari Gereja Guiding Light saudara, coklat internasional dicobain. Swiss, Amerika, Inggris. Itu coklat mereka. Australia juga. Bukan Silver Queen. Silver Queen lokal. Mereka makan coklat internasional. Amin saudara. Puas. Ada amin saudara. Makan senang. Sukacita. Haleluya. Lihat. Sehat semuanya. Mana yang sakit? Makannya aja senang. Lihat ayat 9. Yang pertama adalah berkat yang gak mencukupi. Saudara, minggu lalu Thanksgiving saudara, waduh luar biasa. Saya lupa undang saudara karena gak cukup, haleluya. Ibu masak roast beef. Ternyata saudara lebih enak dari restoran, haleluya. Puas makannya, amin. Sampai sisa-sisa saudara. Saya gak bisa kasih blessing. Ada suatu kepuasan yang saya merasa saudara, ada amin. Di dalam Tuhan tidak bisa dibandingi, haleluya. Dunia bisa kaya tetapi kepuasan belum tentu. Kita bersyukur pada Tuhan. Ada amin saudara. Kedua, kita lihat yang luar biasa. Kamu mengharapkan banyak tetapi hasilnya sedikit. Dan ketika kamu membawa ke rumah, aku menghembusnya. Oleh karena itu, demikianlah firman Tuhan semesta. Oleh karena rumahku yang tetap menjadi reruntuhan, sedang kamu masing-masing sibuk dengan urusan rumahnya sendiri. Kedua adalah kerinduan, pengharapan dari hati kita enggak tergenapi, enggak terpuaskan di jiwanya saudara. Mengharap sesuatu tetapi enggak dapat. Frustrasi enggak saudara? Kalau saya frustrasi. Saudara merindukan sesuatu dan diberkati Tuhan adalah berkat yang luar biasa. Ada amin saudara. Aduh aku rindu anak lebih cinta Tuhan. Akhirnya Tuhan genapi. Luar biasa. Rindu aku waktu di Swiss, Tuhan aku mau jalan-jalan sedikit. Tuhan berkati. Itu adalah sesuatu yang luar biasa saudara. Kerinduan kita digenapi, diberikan Tuhan. Itu adalah hal yang luar biasa. Itu bukan pekerjaan orang. Amin. Pekerjaan Tuhan. Aduh Tuhan aku pengen beli jam tangan di Swiss. Tuhan berkati. Dapat jam tangan. Itu ada suatu kerinduan. Dan Tuhan memberi. Ada amin. Ada amin saudara. Demikian juga saudara. Apa kerinduan saudara? Firman Tuhan katakan, delight yourself in the Lord and He will grant you the desires of your heart. Berarti berkenanlah di hadapan Tuhan, maka akan Dia berikan kerinduan hatimu. Saudara, hanya Tuhan yang tahu kerinduan hati kita. Amin saudara. Pada saat Dia memberkati, mencukupi, luar biasa. Saya ingat tahun lalu, bertahun-tahun saya rindu, Tuhan aku mau anak-anak ikut bersama-sama ke Israel. Udah bertahun-tahun berdoa sama grandma, sama Debbie yang di Malaysia. Tuhan saya rindu. Nah Tuhan genapi kerinduan itu. Ada amin saudara. Kerinduan itu adalah sesuatu yang Tuhan berikan. Pada saat kita mendahului Tuhan, 2 berkat akan mengalir. Yang pertama, kecukupan. Yang kedua, kerinduan. Luar biasa nggak saudara? Luar biasa. Ya, saudara saya mau kasih kuncinya. Amin. Sebenarnya pelajaran ini sudah saya sampaikan berkali-kali, tetapi
Bukan berarti saudara melakukan. Saudara ngerti nih di sini udah penuh. Tapi melakukannya belum. Makanya nggak terobos-terobos. Saya rasa kalau soal pengetahuan kebenaran firman, maaf, saya rasa gereja ini cukup tahu banyak sih. Saudara udah bisa menjadi pendeta hamba Tuhan. Kalau soal pengetahuan, saya yakin saudara tahu banyak. Tapi melaksanakan mungkin nggak sampai 20%. Itu beda saudara. Yang Tuhan lihat bukan tahu aja. Yang Tuhan lihat, apakah saudara melakukan apa yang saudara tahu? Banyak yang belum. Oleh sebab itu saudara, saya bukan tegur, saya cuma biasa sayang. Seharusnya 3 tahun ini saudara sudah melimpah-limpah dalam kehidupan saudara. Tapi yang saya katakan, kadang-kadang satu kebenaran itu perlu setengah tahun, 1 tahun baru bisa dijalankan. Kita habis waktu ya, bergumul bolak-balik di padang gurun sehingga tidak mencapai tujuan yang dikehendaki saudara. Hal-hal kecil saudara, bukan hal-hal besar. Seperti 2-3 minggu yang lalu datang awal, berdoa, itu hal kecil, besar nggak? Kecil. Kadang-kadang hal yang kecil yang nggak susah, tapi gagal selalu. Nah itu belum terobos-terobos. Jadi, saudara, ini penting sekali bagi saudara yang mau mengenal hati Tuhan. Saya kasih tahu, konsisten adalah kunci untuk mendapat berkat. Bangunlah rumah, Hagai katakan. Lihat, ayat ke-11, ayat 10, itulah sebabnya, lihat. Itulah sebabnya, apa? Langit menahan embunnya dan bumi menahan hasilnya. Heran, tidak ada kaitannya dengan gemuk yang dipakai untuk ladangnya. Tidak ada kaitan kepintarannya, hanya satu kaitannya. Ialah hati yang belum mendahului Tuhan dalam segala sesuatu. Amin. Apakah kita berjuang tapi kita seperti umat penduduk di zamannya Hagai? Tabur nggak dapat, kerja parah nggak dapat, hasil nggak dapat, kecil nggak makan, semuanya nggak cukup. Kenapa saudara? Tanya kepada Tuhan, kenapa? It's very sad saudara, sangat menyedihkan. Sebab saya percaya umat Tuhan adalah umat yang pasti Tuhan limpahkan berkat di atas kita. Bukan untuk mewah-mewah, tapi pasti melimpah. Dan sampai berkat itu kita bisa memberkati orang. Itu adalah berkat yang Tuhan kehendaki. Tapi mulainya saudara saya kasih tahu. Dedikasi kita terhadap Tuhan dan pekerjaannya. Lalu, dan aku 3 hal, lihat. Pasal 1 ayat 11. Dan aku memanggil kekeringan datang ke atas negeri, ke atas gunung-gunung, ke atas gandum, ke atas anggur, ke atas minyak, ke atas segala yang dihasilkan tanah, ke atas manusia dan hewan, dan ke atas segala hasil usaha. Kekeringan, semuanya tidak berbuah. Ya, ini kitab Hagai sangat menyedihkan. Tuhan sudah kirim raja yang membangun rumahnya, udah digerakkan, mengeluarkan titah supaya umat Israel bisa membangun rumah Tuhan kembali. Itu semua tangan Tuhan, saudara. Tetapi umatnya tidak menanggapi dengan baik. Sebab itu saudara, saya mengajarkan sesuatu bukan untuk membuat saudara susah hati, tetapi selalu kasih tahu kuncinya. Amin saudara, kunci untuk mendatangkan berkat. Saya tahu banyak kita susah. Mungkin udah saatnya tanya Tuhan, Tuhan kenapa ya? Apakah saya perlu udah gunakan cukup waktu di dalam hadirat? Saya kasih tahu saudara,
Ya, saudara luangkan waktu di dalam firman, di dalam doa, memuji, menyembah Tuhan, saudara. Percaya saya, di dalam 1, 2, 3 bulan, 3 bulan, konsisten, setia dalam segala hal, saudara akan lihat terobosan akan mulai terjadi. Semua benteng Yeriko akan rubuh di hadapan saudara. Ada amin, saudara. Percaya. Gak usah saudara teriak kayak Yosua. Gak usah pakai sangkakala. Dengan setia mengikuti Tuhan, terobosan akan terjadi. Dengar baik-baik, saudara. Kalau tidak, saudara, mental, jauh. Berkat, kenapa gak datang-datang? Kenapa belum terobos? Saya mau tanya, frustrasi atau enggak? Frustrasi enggak? Saya frustrasi. Saya mau saudara tidak frustrasi lagi. Amin, saudara. Percaya kuncinya ada di tangan Tuhan. Dia yang membuka tingkap-tingkap langit. Amin. Amin. Saudara, banyak hal ya saudara. Di luar dari kekuatan, kemampuan kita, saya melihat selalu tangan Tuhan campur tangan. Amin, saudara. Saat ini saya melihat bagaimana Tuhan memberi teman-teman yang baru bagi Joanna di UK, di Inggris, saudara, dan berikan teman-teman yang baik. Nah, karena dia kesepian dan sebagainya, saya melihat Tuhan selalu campur tangan. Nah, saya nggak mampu, saudara. Gimana saya mesti ke Inggris? Ibu, nggak bisa. Hanya melalui doa. Hanya ke gereja di mana dia banyak kawan, bertumbuh. Saya rasa itu adalah kemurahan Tuhan. Amin, saudara. Mau seperti itu? Lalu ayat 12. Ayat 12 terakhir, lalu setelah dengar, takutlah bangsa itu kepada Tuhan. Puji Tuhan, bangsa itu mulai bertobat. Ya. Dan Tuhan ayat 13, maka berkatalah Hagai utusan Tuhan itu menurut pesan Tuhan kepada bangsa, demikian aku ini menyertai kamu. Demikianlah firman Tuhan. Pada saat bangsa itu takut dan mulai lakukan apa yang Tuhan yang perintahkan, apa yang terjadi? Tuhan mulai menyertai. Nah, saudara jangan main-main. Kalau firman Tuhan sudah katakan Tuhan menyertai, itu sih berkatnya besar banget, saudara. Karena Yusuf Tuhan menyertai, karena Daud Tuhan menyertai, karena setiap anak Tuhan yang Tuhan katakan aku sertai, berkatnya akan terus mengalir. Dengar. Luar biasa. Dua hal saudara akan lihat tandanya. Keuangan akan mengalir. Ada amin. Kedua, kerinduan hati saudara akan selalu dijawab Tuhan. Ada amin. Maka ayat 14, Tuhan menggerakkan semangat Zerubabel bin Shealtiel, Bupati Yehuda, dan semangat Yosua bin Yozadak, imam besar, dan semangat selebihnya dari bangsa itu. Maka datanglah mereka lalu melakukan pekerjaan pembangunan rumah Tuhan semesta alam. Pada hari yang ke-26 Allah mereka. Pada hari yang ke-24 dalam bulan yang ke-6. Kita melihat setelah berapa minggu, bulan per-6 setelah firman Tuhan disampaikan dan mulai mereka bergerak. Dan setelah itu kita melihat bagian kedua. Apa yang terjadi? Ada pesan lagi dari Tuhan kepada Hagai. Pada tahun keberapa?
tahun yang kedua zaman Raja Darius dalam bulan yang ketujuh. Kurang lebih 1 bulan kemudian pada tanggal 21 bulan itu datanglah firman Tuhan kepada pertantaran Nabi Hagai. Bunyinya, katakanlah kepada Zerubabel segalanya. Ayat 4, masih adakah di antara kamu yang telah melihat rumah ini dalam kemegahannya semula, dan bagaimanakah kamu lihat keadaan sekarang? Bukankah keadaan di matamu seperti tidak ada artinya? Saudara, dengar baik-baik. Setelah mereka bangun rumah, dengar baik-baik. Setelah mereka bangun rumah itu, banyak orang dikatakan pada zaman di Ezra dan Nehemia, mereka sedih dan menangis karena mereka lihat, aduh, jauh daripada saat zamannya Salomo. Bahan-bahannya yang jelek, gak sebagus dulu. Banyak yang nangis karena tidak semewah seperti sebelumnya. Tetapi Tuhan katakan, tetap bangun rumah. Saudara, haleluya. Yang membangun itu Tuhan, amin saudara. Segala kekurangan Tuhan bilang, oke gak apa-apa, jangan khawatir. Kenapa? Tuhan janjikan sesuatu. Apa dijanjikan? Lihat saudara, dengar baik-baik, luar biasa. Mari kita melihat saudara. Ayat 8, aku akan menggoncangkan segala bangsa sehingga barang yang indah-indah kepunyaan segala bangsa datang mengalir, maka aku akan memenuhi rumah ini dengan kemegahan firman Tuhan semesta alam. Karena kepunyaan kulah perak dan kepunyaan kulah emas, demikianlah firman Tuhan semesta alam. Adapun rumah ini kemegahannya yang kemudian akan melebihi kemegahan yang semula, firman Tuhan semesta alam, dan di tempat ini aku akan memberi damai sejahtera, demikianlah firman Tuhan semesta alam. Dengar baik-baik. Kalau kita mulai membangun dengan hati yang seperti ini, sekalipun sangat terbatas kekuatan dan keuangan kita, Tuhan yang melihat, Dia akan memberkati rumah ini dengan berkelimpahan. Sama saudara, sama dengar, bukan saja rumah Tuhan. Kehidupan saudara jika saudara membangun bait Allah ini saudara. Sebaiknya meskipun banyak kekurangan, tapi saudara terus bangun. Maka Tuhan sendiri akan melimpahkan berkat di atas hidup saudara. Ada amin? Ada amin saudara? Amin. Hagai ini luar biasa ini kitab saudara. Kita selalu mencari, kita nggak dapat. Seperti Yakobus dikatakan, kau minta engkau nggak dapat. Disamakan dengan kitab Hagai. Karena hati kita jauh dari Tuhan. Tapi Tuhan yang maha kuasa, amin saudara. Pada saat dikatakan, aku yang memiliki segala sesuatu semesta alam, aku akan mengalihkan semua ini di atasmu. Berarti berkat Tuhan mulai tercurah. Saudara boleh tanyakan bagi saudara mereka yang melayani Tuhan dengan setia. Mungkin saudara ada yang malu-malu memberi kesaksian. Tetapi saya boleh saksikan bagaimana berkat Tuhan melimpah di atas mereka yang sudah melayani Tuhan. Amin saudara. Saya tahu Tika dapat promosi di perusahaannya. Ya. Saya lihat banyak berkat yang Tuhan curahkan di atas kehidupan mereka. Saya tahu Deborah diberikan posisi yang lebih bagus ya Deb ya. Iya, malu-malu dia. Dikasih perusahaan yang lama menawarkan dia kembali memegang posisi lebih tinggi. Sekarang dia yang bilang, gua maunya gajinya segini. Dia yang ngomong. Lihat tuh. Kenapa bisa begitu? Kebetulan? Tidak ada satu hal yang kebetulan. Semua karena jeripaya melayani Tuhan dan Tuhan memberkati mereka. Ada amin. Masa Tuhan buta?
Yang setiap hari Sabtu datang mencari wajah Tuhan, berdoa, menangis di hadapan Tuhan. Tuhan diam. Tidak mungkin, saudara. Tidak mungkin. Setia melakukan sekalipun susah, tetapi Tuhan memberikan kerinduan hatinya. Amin. Haleluya. Tinggal yang terakhir, nggak tahu kapan pasangan hidupnya. Haleluya. Tapi yang pasti Tuhan Yesus adalah kekasih jiwa mereka. Haleluya. Pada gini, amin. Ketiga, saudara, kita melihat sulitnya menjaga kekudusan. Sulitnya menjaga kekudusan. Gampang dicemari, sulit untuk mempertahankan. Katakan, sulit untuk dipertahankan, tapi gampang dicemari. Lihat di sini. Pada tanggal 24 bulan yang ke-9 pada tahun yang kedua zaman Darius, datanglah firman Tuhan kepada Nabi Hagai. Bunyinya yang ketiga kali. Ya, firman Tuhan turun ketiga kali. Dengar baik-baik. Andai kata seseorang membawa daging kudus dalam punca bajunya, lalu dengan puncanya itu menyentuh roti atau sesuatu masakan atau anggur atau minyak atau sesuatu yang dapat dimakan. Menjadi kuduskah yang disentuh? Lalu para imam itu menjawab, katanya tidak. Lihat, saudara. Dikarenakan dia bawa satu hal yang kudus, kemudian jubahnya sentuh. Apakah ini menjadi kudus? Enggak. Karena yang menguduskan adalah Tuhan, bukan kita. Amin. Kemudian ditanyakan lagi, saudara. Jika seorang yang najis oleh mayat menyentuh semuanya ini, menjadi najiskah yang disentuh itu? Lalu para imam itu menjawab, katanya, tentu. Parah enggak? Dia pegang mayat, kemudian dia sentuh yang lain. Itu gampang dicemari. Apa artinya? Artinya mempertahankan kekudusan susah, dicemari gampang. Dan oleh sebab itu Tuhan tidak berkenan mereka membangun rumah itu karena apa? Mereka tidak kudus, tercemari. Dengar baik-baik. Membangun rumah ini pun gampang tercemari oleh hal-hal yang luar. Iya kan? Mau kudus susah, dicemari gampang banget, iya kan? Nggak usah jauh-jauh. Ke shopping mall aja bisa kecemari. Lihat gambar-gambar yang seperti saya katakan, mata udah tercemar, iya kan? Belum lagi. Ada banyak wanita yang pakainya pendek-pendek, iya kan? Cowok gampang tercemar, Pak Hendro. Pas lagi doa, puji Tuhan, lewat yang begini, Pak. Tercemar, harus bertobat. Masuk rumah kamar mandi, Tuhan ampuni. Makanya kenapa gereja harus pakaiannya yang sopan. Ya kan bisa katakan, ini pakainya segini. Spaghetti street, ya, spaghetti. Lagi puji. Langsung habislah kekudusannya. Amin, saudara. Matanya tidak lagi tertuju kepada Tuhan, tetapi kepada jadi saudara mengerti kenapa kita nggak boleh izinkan saudara kompetisi dengan Tuhan Yesus. Karena semua pusat perhatian harus kepada Tuhan Yesus. Kalau saudara kompetisi, ya maaf saudara, kita akan pasti bela Tuhan Yesus. Dan oleh sebab itu Tuhan katakan, begitu juga ayat 15, umat ini dengan bangsa ini di hadapanku, demikian Tuhan, dan dengan segala yang dibuat tangan mereka yang akan dipersembahkan mereka di sana adalah najis. Sulit. Itu tentu di perjanjian lama sulit, saudara. Ya kan, mereka kan ada peraturan, nggak boleh ini. Kemudian kalau udah pegang mayat, mereka nggak boleh ke rumah Tuhan, harus cuci tangan. Aduh, ritualnya banyak.
Tapi kita tidak perlu itu. Yang kita maksud, Tuhan maksud adalah kuduskan dirimu. Membangun rumah Tuhan. Amin. Dengar baik-baik saudara. Makanya kenapa, maaf saudara. Gereja ini meskipun belum besar ya saudara. Tetapi yang melayani di tempat ini. Ada satu hal yang kita tekankan. Jaga kekudusan. Karena kita membangun rumah Tuhan. Ada amin. Ya saudara mengerti kenapa kita ketat. Karena untuk membangun rumah Tuhan harus ada kekudusan. Apa yang terjadi saudara karena dicemarkan, maka lihat lagi ayat 16. Maka sekarang perhatikanlah mulai dari hari ini dan selanjutnya sebelum ditaruh orang batu demi batu untuk membangun bait Tuhan. Bagaimana keadaanmu? Lihat, Hagai itu selalu menanyakan, bagaimana keadaanmu? Mengalir berkatnya atau utang menumpuk? Atau kekurangan kiri kanan? Saya mau tanya saudara, apakah di sini kurang situ kurang saudara? Tanya. What's the matter? Terima banyak, keluar lebih banyak. Saudara, saya dengar satu hamba Tuhan, saya kaget banget. Dia melayani dokter, hakim, notaris, lawyer, pokoknya yang kaya-kaya deh. Akuntan, yang rumahnya mewah, bagus. Dengar ya, dengar. Saudara pikir pasti cukup melimpah karena gajinya gede. Betul? Ternyata enggak demikian. Semua ada masalah keuangan. Jadi saudara yang pikir, wah orang yang dapat penghasilan besar pasti dapat berkat. Pasti enak. Belum tentu. Dia tanya, saudara setia nggak perpuluhan? Semuanya tidak ada yang setia. Sekalipun penghasilannya besar, dia tetap hutang. Tuhan tidak mau kita hutang, amin saudara? Tuhan tidak mau kita hutang. Ya hutang yang kecil-kecil, 3 bulan tutup itu sih nggak hutang namanya, itu kan masih mengalir. Tapi hutang yang 10 tahun, 20 tahun itu hutang. Yang besar sampai nggak bisa balik itu hutang. Yang penghasilan kita nggak bisa menutupi itu hutang serius saudara. It's a serious matter. Apalagi dengar baik-baik. Hutang gara-gara beli baju. Hutang gara-gara beli yang kopi. Oh beli kopi Starbucks. Tiap hari minum 5 gelas. Utang di kredit card. Bagaimana untuk membebaskan? Jangan minum kopi. Minum air kolam. Nggak usah bayar. Saudara, dengar baik-baik. Orang Kristen, dengar baik-baik. Jangan dibelenggu dengan hutang. Ada amin? Dengar saudara, dengar baik-baik. Janganlah kita dibelenggu dengan hutang. Firman Tuhan katakan, kita menjadi hamba bagi orang yang meminjam uang kepada kita. Kita jadi hambanya. Kita hanya jadi hamba Tuhan, bukan hamba manusia. Dulu ada hamba, sekarang tetap ada hamba. Hamba dari mana? Dari segi ekonomi. Hutang 20 tahun, ya kita hamba bank. Kita untung uang buat bank. Hamba, saudara. Dengar baik-baik, saudara. Saya mau saudara belajar satu hal. Tapi kalau untuk pemutaran beda, ya kan? Jadi kita harus bedakan. Oh, itu muter pinjam terbalik. Itu namanya working capital, itu bukan hutang. Tapi kalau pribadi, saudara,
Gara beli ini, beli itu, beli mobil, beli rumah, sampai utangnya sampai itu utang namanya. Baterainya utang. Jadi kita belajar ya sesuatu saudara. Kekristen ini kadang-kadang gak diajarin. Ada amin saudara. Kadang-kadang hal-hal yang praktis gak diajarin. Saya mau ajarin saudara. Jangan sampai hutang. Yang berkelebihan. Oke, gak apa-apa, diminanya. Ini udah cukup. Sampai selesai. Kenapa saya mau sampaikan saudara? Sebab saya pernah terlibat hutang. Saya kapok. Saya bilang, Tuhan, kayaknya saya gak jadi teladan yang baik. Benar, saya bertobat benar-benar sama Tuhan. Yaitu, gara-gara gak mengerti. Dan cinta akan hal-hal dunianya terlalu besar. Sehingga kita beli barang lebih dari kemampuan kita. Dengar sudah, jangan. Gak mampu ya jangan beli. Ada amin saudara? Gak mampu, jangan beli. Gak apa-apa kok, gak ada yang ketawain. Daripada beli, terbeban, berat. No use. Belajar, membangun rumah tangga sama. Bahagia saudara, kalau kita tidak hutang. Amin. Amin. Kalau ada hutang gimana sekarang? Doa. Lebih setia dalam keuangan Tuhan. Dengar baik-baik. Saya kasih satu pengalaman yang lucu sekali. Dengar. Kalau bagian Tuhan saudara tidak memberi kepada Tuhan, pasti dicuri. Gimana cara curinya? Wah, gampang sekali. Saudara pasti hawa nafsu beli barangnya meningkat. Gak lama beli barang yang salah. Hilang. Benar, saya gak bohong. Tapi kalau saudara memberi, lihat deh. Ada sesuatu kuasa yang menguasai diri kita. Gak gampang kita mau beli barang yang bukan-bukan. Shopping, ada diskon juga gak mau beli. Tapi mengalir terus tuh berkat. Ada amin saudara. Jadi ingat saudara, keuangan ini penting di gereja. Kenapa? Banyak umat Tuhan sudah dijadikan hamba uang. Bukan mencari uang, tapi hutangnya berlebihan. Pinter sekarang, Bang, untuk memperangkap saudara. Dikasih kredit card. Ya beli dulu pakai kredit card. Tautonya gak kebayar-bayar. Saudara tahu gak? Bunga kredit card itu besarnya bukan main. Akhirnya hamba cari uang, bayar ke bank. Bank yang jadi kaya, kitanya miskin. Oke, jadi saudara saya mau mengajarkan sesuatu yang penting. Bukan untuk menegur, tapi mengajar saudara keluar dari belenggu itu. Amin. Doa sampai terobos. Berapa tahun yang lalu, hampir 10 tahun yang lalu, saya berdoa sungguh-sungguh. Tuhan, saya tidak mau hutang. 2008 saya bebas dari hutang. Gak lama, bayangkan gak lama. Tapi kapok belajar sesuatu. Mulai saat itu kita bebas, kita merdeka dan berkat Tuhan terus mengalir di dalam hidup kita. Jadilah teladan yang baik. Keempat, haleluya. Bukan keempat, lihat ya. Setelah mereka ayat 18, aku telah ayat 17. Bagaimana keadaanmu ketika orang pergi melihat suatu timbunan gandum yang seharusnya sebanyak 20 gantang, hanya ada 10, dan ketika orang pergi ke tempat pemerasan anggur untuk mencedok 50 takar, hanya ada 20. Aku telah memukul kamu dengan hama dan penyakit gandum dan segala yang dibuat tanganmu dengan hujan batu, namun kamu tidak berbalik kepadaku, demikianlah firman Tuhan. Tapi perhatikanlah
mulai dari hari ini dan selanjutnya, mulai dari hari yang ke-24 bulan ke-9, mulai dari hari diletakkannya dasar bait Tuhan, perhatikanlah apakah benih masih tinggal tersimpan dalam lumbung, dan apakah pohon anggur dan pohon ara, pohon delima dan pohon zaitun belum berbuah. Mulai dari hari ini aku akan memberi berkat. Pada saat mereka bertobat, mereka menguduskan diri, Tuhan katakan, perhatikan, I'm gonna bless you now. Luar biasa ya saudara ya. Sudah senang gak dengar soal ini firman? Ya senanglah, semuanya mengalir. Ada amin? Saudara mau semuanya mengalir? Maulah. Uang mengalir ya. Kerinduan Tuhan berkati. Ke Israel gampang pergi, banyak uang untuk shopping. Puji Tuhan, amin. Ada amin. Tuhan buka peluang pekerjaan, bisnis mengalir terus, nggak tahu datang dari mana. Orang senang berbisnis dengan saudara. Itu adalah tanda berkat Tuhan. Haleluya. Kami bulan Maret diundang lagi untuk ke Swiss. Kerinduan hati saya dikasih. Coklat Swiss. Keempat saudara, mari kita lihat. Ini adalah nubuatan akhir zaman. Saudara membangun rumah, bisa katakan, karena umat Israel melihat kemuliaan rumah Tuhan yang akan Tuhan berikan, kemuliaannya. Mereka membangun, tetapi itu hanya suatu gambaran, suatu profetik, perbuatan profetik, tapi belum digenapi karena kemuliaan itu hanya digenapi di zaman 1000 tahun itu. Maka dikatakan dari ayat 21 sampai ayat 24 adalah profetik, adalah nubuatan di akhir zaman. Maka datanglah firman Tuhan untuk kedua kalinya pada Hagai pada tanggal 24 bulan itu, bunyinya, katakanlah kepada Zerubabel bupati Yehuda begini, aku akan menggoncangkan langit dan bumi, menunggang balikan tahta raja-raja, aku akan memunahkan kekuasaan kerajaan bangsa-bangsa, dan akan menjungkir balikan kereta dan pengendaranya, kuda dan pengendaranya akan mati rebah masing-masing oleh pedang temannya. Pada waktu itu, waktu kapan? Di akhir zaman. Demikian firman Tuhan semesta alam, aku akan mengambil engkau hai Zerubabel bin Shealtiel hambaku, demikianlah firman Tuhan, dan akan menjadikan engkau seperti cincin meterai, sebab engkaulah yang kupilih, demikian firman Tuhan semesta alam. Zerubabel adalah gambaran Yesus Kristus yang Tuhan akan berikan otoritas untuk memimpin di akhir zaman. Otoritas ada di tangannya. Yang melihat luar biasa Hagai. Dan saya yakin kitab ini sangat-sangat ada kaitan dengan keadaan rohani kita, saudara. Saya tidak habis-habis mengatakan. Dengan hati yang remuk, saya mohon saudara, ya, bukan luarnya, tetapi hati kita. Saya mau saudara mengerti satu hal, sudah berminggu-minggu saya tekankan dan tekankan dan tekankan. Hanya Yesus Kristus yang bisa memberi saudara terobosan. Hanya Yesus Kristus yang memberkati. Hanya Yesus Kristus yang bisa membuka jalan dan memberi saudara terobosan. Apa pergumulan saudara? What is your problem? Apa masalah saudara? Pada pagi hari ini, mari kita datang ke hadapan Tuhan. Carilah dulu wajahnya.